Satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Gibran Rakabuming tampaknya akan terus melaju di Pilpres 2024. Diketahui, muncul spekulasi pencalonan putra sulung Jokowi sebagai cawapres Prabowo Subianto bisa dibatalkan lewat putusan MK. Diketahui, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK hari ini akan membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan hakim konstitusi lain terkait MK memutuskan kepala daerah berumur di bawah 40 tahun bisa maju Pilpres. Ketua MK Jimli Asyidik menegaskan pihaknya hanya menangani persoalan etik hakim, tidak bisa mengubah keputusan MK. Banyak laporannya kan 21 semuanya. Padahal kami ini ad hoc ditugasi hanya 30 hari, tapi alhamdulillah kita selesaikan 15 hari. Jimli menuturkan persepsi yang muncul dari berbagai laporan yang masuk beragam. Dia mengatakan tak mudah untuk memproses hal tersebut, hingga akhirnya diputuskan sidang dilakukan secara terbuka. Tahu apakah misalnya Prof. Jimli dan kawan-kawan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nanti akan berkreasi dalam tanda petik misalnya dalam soal sanksi ini, saya nggak tahu. Tetapi dia tetap berada di wilayah etik, dia tidak mungkin memasuki putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, itu tetap berlaku berapapun menjengkelkannya putusan itu bagi banyak orang. Pertanyaannya, bolehkah ini diuji lagi? Boleh. Ada syaratnya, tapi yaitu syaratnya adalah sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus diajukan alasan konstitusional baru untuk menguji itu. Dalam kesempatan terbaru, Jimli kembali menegaskan bahwa pihaknya tak yakin dapat membatalkan putusan nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023 terkait syarat capres dan cawapres. Dia menjelaskan ranah kewenangan MK hanya terkait kode etik hakim konstitusi. Kalau Anda tanya, apa saya udah yakin? Saya belum yakin. Dari Profesor Denny sudah paling logis itu, Profesor sebenarnya saya belum yakin ini
Kita ini ditugasi menegakkan kode etik perilaku hakim. Kalau kita disuruh menilai putusan MK itu bagaimana? Jimli menjawab pertanyaan, apakah sidang yang digelar MK bisa membatalkan putusan atas gugatan batas usia Capres dan Cawapres beberapa waktu lalu. Jimli meminta para pelapor dugaan pelanggaran etik meyakinkan MK saat sidang dengan argumen-argumen yang didasari logika hukum. Soal pembatalan keputusan Hakim MK tentang batas usia Capres dan Cawapres, Jimli menuturkan pembatalan tak bisa dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat atau sekedar emosi. Pertama, bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik ngurusi perilaku para hakim lalu membatalkan putusan itu bagaimana? Saya sih mau aja, ya kan? Tapi kalau ngawur-ngawur harus sekedar emosi, sekedar itu nggak bisa. Dipertanggungjawabkan secara secara benar. Jadi itu secara bisa. hukum. Saya mau langsung tanya kepada mantan Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, Pak Palguna, bagaimana kemudian Anda menganalisa ataupun melihat, mencermati hasil putusan MK ini yang menggegerkan, Pak Palguna? Saya ingin memulai dengan pendirian saya sejak dulu yang tidak pernah saya ubah dari dulu, dan sampai sekarang saya masih tetap meyakini bahwa itu adalah pendirian yang benar, yaitu bahwa untuk soal umur itu adalah sepenuhnya merupakan legal policy dari pembentuk undang-undang. Artinya dalam soal umur itu Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak memasuki wilayah itu. Kecuali kalau Undang-Undang Dasar sendiri menyebutkannya. Ini tidak ada persoalan itu. Jadi bertolak dari sana, dan ini juga sudah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi hampir dalam setiap putusannya. Ada soal yang berbeda dalam kasus masa jabatan Komisioner KPK. Ya. Tetapi coba Anda periksa, kita lihat dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Selalu Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa dalam soal umur itu adalah legal policy pembentuk undang-undang. Belakangan disebut sebagai open legal policy pembentuk undang-undang. Okay. Walaupun saya sebenarnya lebih nyaman mengatakan itu legal policy dari pembentuk undang-undang, nggak pakai open gitu kan. Berarti ada close dong kalau ada opennya gitu. Nah, jadi dari pendirian itu ya saya kaget juga ketika tadi yang menurut saya yang sebelum break itu 3 putusan yang pertama itu kan menurut saya itu adalah putusan yang benar. Ya, yaitu yang mengatakan bahwa itu adalah merupakan ranahnya pembentuk undang-undang, legal policy dari pembentuk undang-undang. Tapi begitu break saya kaget. Saya pikir ini yang dikabulkan ada permohonan yang berbeda. Karena mohon maaf kalau terus saya nggak mengikuti ya secara detail perjalanan kasus ini day to day gitu ya. Okay. Nah, tetapi ternyata itu rupanya ketentuan yang sama. Jadi saya kaget lah, bagaimana bisa berubah secepat itu. Nah, dan itu kemudian penjelasan itu baru kita dapatkan setelah mendengar dissenting opinion-nya Profesor Saldi Isra kan. Oh ini rupanya yang terjadi gitu. Nah, dan bagi saya itu mengagetkan, bukan sekedar mengagetkan, tetapi juga sekaligus saya tidak menemukan penjelasan mengapa perubahan itu terjadi, dalam arti penjelasan di luar yang disampaikan, fakta-fakta yang disampaikan dalam dissenting opinion-nya Profesor Saldi Isra. Tapi yang saya maksud alasan dalam rasio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi tidak saya temukan sama sekali mengapa itu berubah. Oke, jadi ada perubahan yang sangat cepat itu yang membuat Anda sebagai mantan Hakim MK juga kaget begitu ya, Pak Palguna. Tapi ini putusan ini dianggap berbeda Pak dengan putusan perkara lainnya karena ada frasa kepala daerah yang memiliki kesamaan dipilih melalui pemilihan atau elected officials. Pak Palguna, bagaimana kemudian ini penjelasannya? Kenapa tiba-tiba yang... Mas Bambang Pacul kan
Mas Bambang Pacul kan elected official. Ya. Siap. Ya. Senior. Yeah. So what does it mean by elected officials? Apa? Itu kan? Apakah semua jabatan yang elected itu kemudian serta-merta bisa diartikan setara dengan syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden? Oke. Nah kan di situ ada logika yang patah, ya kan? Ada logika yang patah yang di sana. Nah, jadi menurut saya bukan begitu penjelasannya. Jadi bukan begitu penjelasannya. Ketika pembentuk undang-undang menetapkan, mulai dari perubahan undang-undang dasar juga, kebetulan saya hadir di dalamnya di situ dan menjadi bagian dalam diskusi itu. Nah, itu kan sudah dijelaskan sesungguhnya dalam pertimbangan hukum pada bagian pertama dari putusan sebelum break ya. Ya. Bahwa soal umur itu memang diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Artinya undang-undang dasar tidak memuat ketentuan tentang syarat umur itu, dan menurut saya itu adalah yang benar. Sebab kan perubahan psikologi orang gitu atau masyarakat itu, ya ahli psikologi lah yang tahu, itu kan bisa berubah. Dan dan pembentuk undang-undang dasar tidak mau membatasi itu karena itu bisa menghambat kan. Nah makanya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah itu juga lebih Baik. Jadi dari perspektif historis itu menguatkan bahwa urusan umur itu memang legal policy dari pembentuk. Oke. Kalau tadi Anda katakan tidak bisa serta-merta semuanya yang elected official atau orang yang terpilih bisa menjadi syarat menjadi capres ataupun cawapres. Tapi saya akan putarkan ya. Ini ada satu pernyataan dari Ketua MK Pak Anwar Usman beberapa waktu sebelum sidang putusan dibacakan. Jadi sudah ada sebetulnya indikasinya bahwa gugatan ini akan dikabulkan dari pernyataan Ketua MK di luar sidang di sebuah acara. Saya putarkan. Ya, batas minimal. Saya sekali lagi tidak bermaksud, karena belum putus ini. Insya Allah pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan. Saya sudah kasih contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umur 19 tahun, Muhammad Al-Fatih, yang melawan kekuasaan Bizantium, mendobrak Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul. Usianya berapa? 17 tahun. Saya tidak menyinggung ini ya, apapun putusan itu ya. Jangan dikaitkan dulu, ini nggak boleh saya bicara. Tapi memang betul, banyak. Oke, saya ke Pak Palguna lagi ya. Nanti saya baru ke narasumber yang ada di sini. Pak Palguna, Anda melihat bahwa ada konflik of interest nggak di sini ketika kemudian Ketua MK satu di antara 9 hakim MK menjadi penentu dari putusan ini? Gini, kalau soal konflik of interest itu mungkin jadi debatable ya. Karena begini kan, kalau soal konflik of interest itu kan, ini kan norma yang berlaku umum. Ya, jadi saya agak meragukan juga kalau soal itu. Tetapi bahwa ada analisis mengarah ke situ dan punya alasan yang secara politis itu mungkin benar, saya tidak akan memasuki wilayah itu. Tetapi yang menjadi persoalan sesungguhnya kan bukan di sana. Yang jadi persoalan itu buat saya tidak adanya rasio desidendi yang jelas. Mengapa kemudian bahwa syarat umur 40 tahun itu harus ditambahi dengan atau kurang dari harus ditambahi dengan syarat kecuali bla bla itu tadi. Berarti yang kalau 40 tahun saja itu adalah unkonstitusional. Apa penyebabnya gitu loh? Itu yang tidak saya temukan dalam rasio desidendi putusan Mahkamah Konstitusi itu tadi. Menurut Prof. Palguna, mungkin soal konflik of interest itu debatable ya. Tapi kecurigaan masyarakat itu besar ternyata di publik.